Apa yang kamu lihat saat ini adalah suatu daerah yang dihuni oleh perkumpulan pohon dan tumbuhan lainnya yang hidup dengan riang dan gembira. Daerah ini dijuluki sebagai paru-paru dunia karena ia memiliki hutan hujan terbesar di dunia yang memproduksi oksigen dalam jumlah besar melalui proses fotosintesis, di mana tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Hutan ini menyerap miliaran ton karbon dioksida setiap tahunnya dan membantu menstabilkan iklim global. Tak hanya itu saja, ia juga dijuluki sebagai surga biodiversitas karena ia adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan, hewan, serangga, dan mikroorganisme lainnya. Tak hanya itu saja, hal yang paling memukau dari daerah hutan ini adalah ia memiliki satu sungai, yang dimana sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil. Daerah hutan ini memiliki luas sekitar 5,5 juta kilometer persegi, menjadikannya hutan hujan tropis terbesar di dunia. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan daerah yang satu ini. Inilah dia, yang bernama Amazon. Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan ini membentang di wilayah Amerika Selatan, yang terbentang di 9 negara, dengan bagian terbesarnya berada di negara Brazil. Seperti yang sudah disebutkan tadi, di hutan ini memiliki satu sungai, yang dimana ia merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Inilah dia yang bernama Sungai Amazon. Sungai Amazon memiliki panjang sekitar 6.400 km. Sungai ini mengalir dari pegunungan Andes di Peru dan bermuara di Samudra Atlantik di Brazil. Hutan Amazon dan Sungai Amazon merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai predator yang sangat ganas. Ada beberapa predator yang mematikan dari wilayah tersebut. Di antaranya adalah jaguar, ular anaconda hijau, kaman hitam, ikan piranha, burung elang harpy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Amazon menciptakan predator yang sangat ganas tersebut dan apa saja predator penguasa di Amazon. Seperti biasa, yang belum like and subscribe, di like and subscribe dulu ya. Semoga yang like and subscribe semakin lancar rezekinya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, hutan Amazon membentang di 9 negara, yaitu Brazil, Peru, Kolombia, Venezuela, Bolivia, Ekuador, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Amazon adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan, hewan, dan serangga. Diperkirakan ada lebih dari 16.000 spesies pohon dan 390 miliar pohon individual di dalamnya. Hutan Amazon secara alami mengembangkan ekosistem yang kompleks, di mana predator terbentuk sebagai bagian dari rantai makanan dan evolusi.
Hal paling utama yang mempengaruhi berbagai jenis predator betah dan berkembang di Amazon adalah karena faktor lingkungan yang kaya dan kompleks. Hutan Amazon memiliki iklim yang lembab, curah hujan tinggi, dan vegetasi yang sangat lebat. Hal ini menciptakan kondisi ideal bagi berbagai spesies untuk berkembang, baik sebagai mangsa maupun predator. Selain faktor lingkungannya yang kaya, Amazon juga dipengaruhi oleh faktor evolusinya yang alami. Selama jutaan tahun, hewan-hewan di Amazon berevolusi agar bisa bertahan hidup. Mereka yang memiliki kemampuan berburu atau mempertahankan diri dengan lebih baik akan bertahan dan bisa untuk berkembang. Dari proses evolusi inilah muncul predator-predator alami yang menghuni Amazon. Jadi bisa dibilang, hutan Amazon menciptakan predator lewat proses alami yang sangat panjang. Bukan karena ada yang membuatnya, tetapi karena semua makhluk hidup beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang sangat dinamis tersebut. Hutan Amazon memiliki luas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Amazon bukan sekedar hutan. Ini adalah panggung megah seleksi alam. Disinilah predator sejati dilahirkan, bukan oleh manusia, tetapi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Bayangkan, sebuah dunia yang dimana siang dan malam tak memberi jaminan keselamatan. Dan di setiap kaki yang melangkah adalah perjudian antara hidup dan mati. Tidak ada tangan manusia yang menciptakan mereka. Mereka tidak lahir dari laboratorium atau sebuah eksperimen. Mereka adalah hasil dari satu kekuatan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Ialah evolusi. Selama jutaan tahun, makhluk-makhluk ini dipahat oleh alam yang lambat untuk dimangsa, yang ceroboh untuk dilupakan, dan yang cerdik untuk bertahan. Dalam keheningan hutan, bayangan besar bergerak di antara semak. Ia tidak mengaum dan ia tidak suka mengejar. Inilah dia jaguar, si penguasa tanah yang berjalan dalam keheningan. Dengan gigitannya yang paling kuat dari semua kucing besar, ia tak menyerang dari leher seperti singa. Ia menggigit langsung ke tengkorak mangsanya dengan tepat, mematikan mangsanya dalam sekejap. Kapibara yang malang tak pernah tahu sosok apa yang memburunya dalam keheningan hutan, sehingga semuanya sudah terlambat. Tidak ada waktu lagi untuk menyadarinya. Satu lompatan dengan satu gigitan melayang tepat ke area vitalnya. Tragedi ini akan membuat keheningan kembali menyelimuti hutan. Memang ini tidak adil untuk keluarga yang ditinggalkan, tetapi inilah dia hukum alam. Tidak semua predator mengandalkan kecepatannya. Di bawah permukaan sungai yang berwarna coklat pekat, monster sejati telah menyelinap. Inilah dia, anaconda hijau. Monster ini memiliki ukuran panjang bisa melebihi 9 meter, dengan berat lebih dari 200 kg. Ia tidak memburu tetapi lebih memilih untuk menunggu. Sekali mangsanya melintas, tidak akan ada kata lolos dari lilitannya yang lambat, tetapi mematikan. Namun, anaconda bukan hanya satu-satunya penguasa air. Ada yang lebih kecil, lebih cepat, dan jauh lebih brutal. Inilah dia, ikan piranha.
Ikan piranha berburu dalam suatu kawanan. Mereka bisa menghabisi seekor binatang besar dalam hitungan menit saja. Ikan ini memiliki gigi tajam silet dan insting tanpa ragu untuk berburu. Sementara di atas kanopi, predator lain mengintai dari udara dengan bentangan sayap lebih dari 2 meter dan cakar sebesar tangan manusia. Inilah dia, Harpy Eagle. Harpy Eagle atau elang harpi adalah bayangan kematian yang berasal dari langit. Dalam satu gerakan cepat, seekor monyet menghilang dari dahan tanpa suara dan tanpa jejak. Elang harpi tidak terbang tinggi seperti elang lainnya. Ia menyelinap di antara pepohonan besar dan menyatu dengan bayangan. Mangsa utamanya adalah monyet, kukang, tupai besar, dan burung-burung lainnya. Ia menyerang dengan kecepatan dan kejutan, seringkali menyambar mangsanya langsung dari dahan pohon tanpa suara. Terkadang, sang predator tak perlu memiliki ukuran tubuh yang besar. Hanya saja, ia membutuhkan racun untuk membuat mangsanya tertidur untuk selamanya. Di antara dedaunan yang basah, seekor katak kecil melompat dengan warna cerah yang memikat mata untuk melihatnya. Hampir saja mulut terucap kata lucu karena terpesona dengan penampilannya. Namun, itu semua adalah peringatan tipu daya mereka. Inilah dia, katak panah beracun. Racun yang dimilikinya bisa membunuh 10 orang dewasa. Mereka tak perlu menyerang untuk membuat mangsanya pindah alam. Ia hanya perlu disentuh kulitnya untuk menaklukkan mangsanya. Tetapi, dari semua predator yang disebutkan tadi, tidak ada apa-apanya dengan predator yang satu ini. Ini adalah predator yang memiliki kekuatan dan kecerdasan yang paling kompleks. Ia merupakan makhluk yang menciptakan segala teknologi di bumi ini. Inilah dia, manusia. Dengan kapak dan api, manusia mampu membuka lahan di dalam hutan. Namun, kehadiran mereka membawa ancaman yang jauh lebih mematikan dari taring atau cakar. Karena kehadiran predator yang berintelektual ini, para predator Amazon tidak hanya berburu, mereka juga diburu. Hutan Amazon adalah arena tanpa akhir, di mana predator diciptakan bukan karena keinginan, melainkan karena kebutuhan untuk bertahan. Hanya dalam 1 detik saja bisa menentukan nasib hidup atau mati di sana. Dan di sanalah keajaiban sejati alam bekerja tanpa suara. Selamat datang di Amazon, tempat di mana alam tidak pernah berhenti mencipta dan tidak pernah mengampuni ciptaannya. Hutan Amazon bukan hanya paru-paru dunia. Ia adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, penjaga keseimbangan bumi, dan saksi bisu perjalanan waktu yang tak pernah berhenti. Namun, hari ini Amazon sedang terluka. Pohon-pohon banyak ditebang, sungai sudah tercemar, dan nyawa-nyawa perlahan menghilang. Semua karena ulah manusia. Kita mungkin jauh dari sana, tetapi setiap tindakan kecil kita berdampak besar mengurangi limbah,
mendukung produk berkelanjutan, atau hanya menyebarkan kesadaran? Amazon memang tak bisa berbicara, tetapi kita bisa. Jangan tunggu sampai sunyi banner-banner menggantikan suara burung dan deru angin di antara pepohonan. Mari jaga hutan ini, karena saat Amazon mati, dunia perlahan ikut mati. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja video kali ini. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.